kerja apapun yang kita lakukan itu tentu saja memerlukan dukungan karakter yang cocok, yang pas. Ini sebenarnya luas sekali dukungan karakter ini, tapi kita coba ya. Ini saya menampilkan beberapa karakter kerja yang sifatnya tidak hanya produktif, tapi juga membahagiakan kita. Kita kerja itu kan ingin memenuhi kebutuhan, ingin eksis, ingin diterima masyarakat. Tentu saja, mengapa sih kok kita ingin diterima masyarakat, ingin eksis, ingin memenuhi kebutuhan? Ya tentu saja demi kita menemukan kebahagiaan dalam hidup. Nah, untuk sampai ke sana itu kan butuh dukungan karakter yang kuat. Nah, ini mungkin bolehlah oleh teman-teman disebut semacam tips. Mungkin lain waktu bisa bikin diskusi sendiri tentang karakter kerja yang mendukung sesuai kedudukan atau posisi atau jabatan teman-teman masing-masing. Ini saya uraikan secara umum saja, karakter kerja yang produktif dan membahagiakan. Jadi sambil bekerja kita juga memperbaiki karakter kita. Yang pertama menurut saya penting dalam kerja itu adalah optimis. Jadi semangat bahwa yang saya lakukan ini akan berhasil, akan sukses. Mungkin banyak halangannya, tapi insya Allah akan ada hasilnya, ada wujudnya, ada manfaatnya. Ini namanya optimis. Jangan pesimis. Orang bekerja kok pesimis, itu ya pasti dia tidak memberikan sepenuhnya kemampuannya, dia tidak mengerahkan sepenuhnya kapasitasnya. Wong dia sejak awal sudah pesimis, sejak awal sudah mengeluh, ngapain sih aku kerja seperti ini, apa sih hasilnya, apa ya ada gunanya. Ya kalau sudah seperti ini ya mending mundur sebentar, direnungi lagi sampai kita ketemu optimisme dalam kerja. Jadi semangat bahwa yang kita lakukan ini sudah benar, sudah baik, dan nanti akan produktif. Yang kedua, menjadi diri sendiri. Jadi banyak orang yang tidak bahagia dalam bekerja, banyak orang yang tidak nyaman dalam bekerja karena dia tidak menjadi diri sendiri. Jadi dia mungkin demi uang, demi gaji, demi upah mengorbankan prinsip-prinsipnya, mengorbankan nilai-nilainya. Ini namanya tidak menjadi diri sendiri. Bukan berarti uang tidak penting loh ya, bukan berarti upah itu tidak penting ya. Memang yang kita tunggu kan itu antara lain dalam kerja. Tapi usahakan yang kita lakukan ini tidak nabrak nilai-nilai yang kita yakini, tidak nabrak prinsip-prinsip yang kita pegangi. Jadi kita tetap bisa menjadi diri kita sendiri dalam bekerja. Bukan diri yang terpaksa melakukan sesuatu, bukan diri yang tidak nyaman melakukan sesuatu. Keterpaksaan, ketidaknyamanan, itu menunjukkan kita belum menjadi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, penting juga kita punya karakter ini. Ini mungkin bagi teman-teman ya yang masih muda-muda ini, ya yang tua juga termasuk, berani memulai. Ya kerja itu kan tidak hanya labor, menjadi pegawai atau buruhnya orang, tapi kan yang lebih utama yang work tadi, berkarya. Halangan paling besar ketika seseorang akan berkarya itu biasanya keberanian untuk memulai. Mikir terus, pertimbangan-pertimbangan terus. Akhirnya tidak melangkah-melangkah. Mau melangkah selangkah, mikir, ini nanti kalau ada halangan gini gimana, kalau begitu gimana, kalau ada masalah ini gimana, kalau ya wis akhirnya tidak jalan-jalan. Tidak ada keberanian untuk memulai. Jadi berani ini penting teman-teman. Makanya dalam agama itu syaja'ah atau keberanian itu termasuk akhlak yang mahmudah. Banyak orang yang tahu persis mana baik, mana benar, mana utama, mana yang tidak utama, dan lain sebagainya. Cuma tidak banyak orang yang mau mengaktualkannya, berani menjalankannya segera.
Jadi pertimbangannya macam-macam dulu sebelum menjalankan atau melakukan sesuatu. Nah, maka yuk dimulai, berani. Ini sebenarnya baik, Pak. Ini sebenarnya prospek, Pak. Tapi kalau begini, kalau begitu, terus biasanya terus tidak jalan-jalan. Ayo berani saja. Ada resiko, ya. Apa sih di dunia ini yang tidak ada resikonya? Apa sih di dunia ini yang sudah perfect, tinggal jalan saja? Kan tidak ada. Selalu ada, butuh perjuangan, butuh keringat, butuh jatuh bangun, apapun itu. Maka beranilah untuk memulai. Dan insya Allah apapun yang kita lakukan, apakah nanti memenuhi target-target yang kita pancangkan atau tidak, pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya, pasti ada hikmahnya. Maka jangan ragu-ragu untuk memulai kalau itu memang sesuatu yang jelas baik, jelas benar, dan sesuatu yang memang kita inginkan selama ini, kita idealkan. Oke, itu yang ketiga ya. Jadi kalau kerja yang kita lakukan itu dengan karakter optimis, menjadi diri kita sendiri dan kita berani memulai, insya Allah menyenangkan kerja ini. Kemudian yang keempat, kalau tadi butuh keberanian, yang keempat ini penting juga, kebijaksanaan. Ada dua hal di titik kita yang menurut saya penting bijaksana, apa? Kebijaksanaan untuk mengakhiri dan menerima hasil. Kalau ini butuh kebijaksanaan, butuh kalkulasi-kalkulasi. Berani memulai penting, tapi ada kalanya juga kita harus paham, oh saatnya berhenti. Nah ini butuh kebijaksanaan. Saatnya saya terima saja hasilnya memang seperti ini. Jadi menerima hasil itu kan kebijaksanaan. Jadi hidup ini kan ndak kok mono atau linier saja, lurus, saya sudah gerak maju pak maju terus. Ya kalau kepentok memang ndak bisa maju lagi, harus sadar, oh memang saatnya harus diakhiri. Saatnya saya terima hasilnya apapun, ternyata ini batas kemampuan saya. Mengakhiri bukan berarti menyerah, mungkin belajar lagi, mungkin diperbaiki lagi untuk kemudian berjalan kembali. Jadi berani memulai dan kebijaksanaan dalam mengakhiri. Oke, ini yang keempat. Yang kelima, kerja itu membahagiakan kalau kita pinter mengelola waktu. Jangan sampai waktunya terlalu panjang, sehingga yang harusnya sesuatu itu menggembirakan, jadinya tidak menggembirakan. Misalnya, kuliah, harusnya sih bisa lulus 4 tahun. Saya mampu lulus 4 tahun misalnya, tapi kok terus kita terlena, tidak pinter memanfaatkan waktu, tidak pinter manajemen waktunya, akhirnya sampai semester 12, 13, 14 baru mau lulus. Meskipun nilainya cum laude, tapi kan waktu yang panjang itu mengurangi kenikmatan, kebahagiaan, kepuasan kita. Atau terburu-buru. Nah, sehingga hasilnya tidak maksimal. Ini baik terburu-buru atau terlalu lambat. Itu namanya tidak menghargai waktu. Kita harus pinter ngatur waktu. Karena kalau waktunya pas, cocok, sesuai, itu bahagia kita, nyaman bekerjanya. Tidak dikejar-kejar, tapi juga tidak kemudian terlena, akhirnya malah tidak produktif. Yang keenam, pekerjaan itu akan membahagiakan kalau tidak hanya sesuai target, tapi juga membawa manfaat dan maslahat. Membawa guna, membawa keuntungan, tidak hanya sesuatu yang menghasilkan. Jadi kan ada kalanya kita melakukan sesuatu, memproduk sesuatu, hasil sih, tapi kok terus tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya. Kita misalnya nulis, sudah capek-capek nulis karena kita nulisnya ternyata mungkin tema yang tidak terlalu urgent, atau sudah terlalu banyak orang nulis tentang itu misalnya, sehingga tulisan kita jadi, mungkin kita puas, tapi manfaat dan maslahatnya jadinya kurang. Nah ini kan bukan berarti salah, tapi terus bahagianya kita kurang, puasnya jadi kurang. Maka nilai kerja yang
menghasilkan manfaat dan maslahat besar, itu akan lebih membahagiakan. Ya, pinter-pinter kita membaca situasi sehingga buah dari kinerja kita membawa manfaat dan maslahat, tidak hanya sekedar berhasil. Dan yang terakhir, karakter kerja yang produktif, yang membahagiakan, itu adalah yang ada situasi yang lebih baik. Jadi ada proses menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi sebelum saya melakukan ini, Pak, situasinya begini, tapi setelah saya melakukan itu akhirnya berubah. Sebelum saya melakukan ini, orang-orang di sini itu, Pak, musuhan semua, tapi setelah saya ajak musyawarah, saya ajak rundingan, sekarang pada rukun, mau gotong royong. Ini kan ada situasi lebih baik. Sebelum saya membuat alat ini orang-orang kalau kerja capeknya luar biasa, tapi setelah saya menghasilkan alat ini, itu mereka tidak terlalu capek lagi. Ini kan membahagiakan, ada situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, teman-teman, ini mungkin bisa bahan refleksi kita ya. Mari membangun ini. Kalau kita ingin kerja yang tidak sekedar produktif, tidak sekedar menghasilkan, tidak sekedar membuahkan income untuk kita, tapi juga membahagiakan. Ini ada ciri-cirinya: optimis, jadi diri sendiri, berani memulai, bijaksana mengakhiri, menghargai waktu, membuahkan manfaat, maslahat, dan terjadi proses menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Oke. Nah, kalau tadi karakter, kita lanjut lagi. Ini untuk yang memudahkan kerja, karena sejak awal sudah kita urai betapa pentingnya kerja ini. Kita lihat beberapa variabel yang sering menghalangi kerja kita, yang sering membuat kita malas, sering membuat kita tidak ingin kerja secara optimal, maksimal. Jadi ada di catatan saya beberapa hal. Ini karena malam hari ini kita membahasnya dari aspek pembentukan diri dan pemahaman diri. Ada beberapa aspek mental dalam kerja yang sering menghalangi pemenuhan kita secara maksimal terhadap kerja-kerja kita. Kita lihat ya, halangannya apa saja. Halangan yang pertama adalah, ini yang paling sering kita lakukan, yaitu negative thinking. Nah, ya solusinya berarti kebalikannya, positive thinking. Positive thinking dan negative thinking ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kenyataannya, tapi hubungannya dengan persepsi kita, pandangan kita terhadap sesuatu. Kenyataan itu akan memberikan sesuatu yang positif pada kita atau memberikan sesuatu yang negatif pada kita, itu lebih banyak tergantung pada persepsi kita. Kalau kita negative thinking, ya kita dapatnya yang negatif. Kalau kita positive thinking, ya kita dapatnya yang positif. Banyak orang tidak mau melakukan sesuatu karena negative thinking. Menurut saya, kalau melakukan itu pasti gagal. Menurut saya, kalau berteman dengan dia pasti tersakiti. Menurut saya, kalau kerja di situ pasti nanti sengsara dan lain sebagainya. Menurut saya, kalau saya nulis-nulis mesti nanti tidak ada yang senang dengan tulisan saya. Sudah banyak yang nulis tentang ini. Menurut saya, kalau saya nanti coba buka usaha mesti rugi, mesti sepi. Saingannya sudah luar biasa. Ini namanya negative thinking. Jadi ada satu kalimat yang saya suka. Ini banyak dikutip oleh motivator-motivator dari tradisi Konfusianisme. Jadi kalimatnya begini: jika engkau menganggap orang di depan dirimu sebagai teman, engkau akan mendapat berkah teman. Bila engkau menganggapnya guru, engkau akan mendapat berkah guru.
Begitu juga sebaliknya, bila engkau memberi cap jelek, kotor, hina, maka engkau akan mendapatkan berkah yang sama. Jadi, pikiran kita, tanggapan kita, itu nanti menentukan apa yang kita peroleh. Kalau teman-teman menganggap, misalnya, teman-teman ada teman, ini sebenarnya teman biasa sih, mungkin teman kampus atau teman sekolah atau teman di kampung biasa saja. Kalau kita menganggap dia hanya teman, manfaat pertemanan yang kita dapat. Tapi kalau saya anggap dia tidak sekedar teman, bagi saya dia guru. Loh, yang semula posisinya hanya teman, kemudian kita anggap ini dia juga guru, itu kan kita dapat banyak manfaat dari dia selain pertemanan, mungkin pelajaran-pelajaran, mungkin tuntunan-tuntunan meskipun secara tidak sadar. Karena saya anggap guru karena banyak hal yang perlu saya tiru dari dia. Loh, itu kan ketika kita dekat dengan dia, itu kan kita memposisikan diri sebagai orang yang belajar. Saya belajar ini, saya belajar itu. Beda kalau seperti sebelumnya kita anggap dia ini teman saja. Kita mendapat manfaat, cuma manfaat pertemanan saja. Ini yang tadi saya maksud berhubungan dengan positive thinking, negative thinking. Kalau kita berpikir negatif, hal-hal negatif yang kita dapat. Kalau kita berpikir positif, hal-hal positif yang kita panen. Berhadapan dengan apapun. Menurut saya, orang itu mulutnya rusak, maka bagi saya dia itu hina, kotor, jelek. Misalnya, ketika berarti apa? Kehadiran dia dalam hidup kita itu hanya memberikan itu saja. Kita melupakan mungkin jangan-jangan dari selain yang jelek-jelek tadi masih ada baiknya. Tapi kita menutup mata terhadap itu karena kacamata yang kita pakai, kacamata yang negatif. Nah, ini bapak ini menurut saya guru saya, tapi sekaligus bagi saya orang tua saya. Itu kan dari satu orang kita bisa dapat dua manfaat. Tapi misalnya begini, kamu itu sebenarnya temanku, tapi bagiku sekarang engkau adalah musuh. Loh, pandangan kita bahwa dia ini musuh itu kan membuat kita kalau berhadapan dengan dia kemudian jadi hati-hati, tidak mau dekat, kemudian waspada. Kalau dia mau apa-apa, kita curigai dulu, dan lain sebagainya. Jadi perspektif kita, pandangan kita, itu menentukan. Dalam kerja juga begitu, pikiran-pikiran kita yang negatif akan jadi penghalang. Maka, kalau bisa, mari mengembangkan pikiran yang positif. Positive thinking, jangan negative thinking. Nah, yang kedua yang sering menghalangi kita untuk kreatif, produktif dalam kerja adalah ego. Jadi, ego itu sudah, apalagi ego dengan definisi sakarepe dhewe. Kita hanya mencari nyaman kita saja, enak kita saja, asik kita saja. Kita tidak mau lepas banyak energi, kita tidak mau mengeluarkan banyak tenaga, banyak daya, dan macam-macam. Kita kemudian sensitif kalau dikritik orang, ini namanya ego. Kita merasa paling benar sendiri, kita merasa yang paling bisa segalanya, dan lain sebagainya. Ini namanya ego. Orang yang egonya tinggi, ini biasanya sulit kalau dikritik. Ini mengujinya gampang sebenarnya teman-teman, termasuk yang peka enggak, atau sensitif enggak, sensi baperan enggak kalau dikritik. Biasanya yang terlalu baper itu menetapkan egonya agak terlalu tinggi. Makanya kalau dia dikritik itu dia merasa orang sedang menyerang dirinya, ingin menjatuhkan dirinya. Nah, berarti apa? Saat kita bekerja, kita pinter-pinter kita untuk mereduce, mengurangi ego, membuka diri, siap dikritik biar kita lebih baik, siap belajar untuk jadi lebih baik. Ini akan membuat kita bisa mengatasi halangan dari ego kita sendiri. Kalau ada orang kritik, sadari saja bahwa
ya saya ini manusia, memang tidak selalu benar, kadang-kadang alpa, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang keliru. Dia sebenarnya ngeritik bukan benci saya, tapi ada bagian tertentu dari diri saya yang tidak pas, yang mungkin menurut dia harus diperbaiki. Jadi terima kasih saya dikritik. Jadi yang dikritik itu, yang diserang itu sebenarnya bukan saya, tapi bagian tertentu dari diriku. Mungkin pikiranku, mungkin perilakuku ketika aku begitu, mungkin saat aku melakukan ini. Ini membuat kita lebih nyaman. Jadi sehingga kita bisa melakukan perbaikan diri terus-menerus. Kalau ego kita tinggi dalam kerja, biasanya sulit maju. Kita merasa sudah jadi orang penting, jadi orang besar. Ternyata tidak, karena kita tidak mau noleh kiri kanan. Kita tidak tahu bahwa ada banyak usulan bagus, ada banyak kritik-kritik yang lebih membangun di kiri kanan kita. Baik, nah yang ketiga, agar kerja semakin optimal, penting bagi kita untuk belajar terus-menerus terhadap apapun, tentang apapun. Jadikan segala sesuatu, segala peristiwa, segala fenomena yang kita hadapi sebagai ayat. Ayat itu kan sesuatu yang kita baca, kita pahami, dan kita ambil manfaatnya untuk hidup kita. Jadi kita mengambil iktibar, kita mengambil pelajaran dari apa saja. Termasuk mungkin dari orang-orang yang membenci kita, atau dari orang-orang yang memusuhi kita, merusak kita, menyulitkan kita. Saya ingat ada satu kalimat dari Buddha yang beliau menyatakan pada akhirnya kita akan sangat berterima kasih pada orang-orang yang membuat kita sulit. Mengapa orang-orang yang membuat kita sulit inilah yang membuat kita tahan banting, yang membuat kita berkembang jadi lebih baik, yang mengasah kemampuan kita, yang mendorong kita untuk jadi yang lebih tangguh. Ini berarti kita bisa mengambil pelajaran meskipun pada orang yang menyulitkan kita, memusuhi kita, dari segala sesuatu. Ini persis kalimat yang sering kita pakai kan, mengambil hikmah dari apapun. Nah, ini akan semakin membuat kita aktif dan produktif, tidak lagi macet, mandek, dan malas. Nah, yang keempat adalah move on, moving forward. Ayo maju terus, jangan menyerah, jangan merasa sudah selesai, atau jangan merasa terlalu cepat puas. Masih ada banyak manfaat, maslahat, kreasi, produktivitas yang bisa kita hasilkan. Moving forward. Moving forward ini yuk maju terus. Tidak mandek di satu titik. Saya membayangkan kayak anak-anak kita, adik-adik kita kalau main game itu. Kalau kita main game itu kan, misalnya main game di satu level, itu kan kita mati-matian segala daya, segala tenaga kita kerahkan untuk menang di level itu. Begitu menang di satu level ini, kita kan gembira, seneng. Tapi naik level sekarang. Bukan berarti perjuangan selesai. Kita lanjut ke level yang lebih tinggi. Nggak usah mikir lagi musuh-musuh di babak selanjutnya, di babak yang tadi, di level tadi. Kita kan gembira menang di level 1 misalnya kan, nggak terus-terus aja. Sudah, kalau sekarang level 2 yang kita pikir sekarang level 2-nya musuh di level 2. Yang sudah kalah ya sudah, yang sudah kita taklukkan ya sudah. Sekarang saatnya kita mengupgrade diri kita, naik ke level 2. Kan ada orang itu yang mentalnya adalah kalau sudah menang di level 1 ya sudah, nggak usah naik ke level 2, nanti ada kesulitan lagi. Sudah, satu ini aja, yang penting aku sudah menang di sini. Ya, ini nanti kerja yang tidak berdaya islah tadi, berdaya meningkatkan kualitas diri. Merasa sudah selesai di situ. Nah, mentalnya anak-anak yang main game ini menurut saya menarik. Ayo kita taklukkan hari ini, saat ini, situasi ini. Nanti kalau sudah unggul, saatnya kita naik level. Biar kita semakin berkembang, semakin baik, semakin baik, semakin kaya.
produktivitas kita tambah meningkat, tambah meningkat. Teman-teman mungkin bisa mengkiaskan kayak HP itu loh. Apakah HP-HP merek apapun, apalagi HP-HP Cina, Samsung, Xiaomi dan lain, ini kan tiap sekian bulan itu ada versi barunya, jadi tidak mandek di satu gaya, di satu versi saja, di satu tantangan saja, tapi terus memikirkan inovasi baru, tantangan baru. Ini yang saya sebut moving forward, maju terus, yuk maju terus, jangan berhenti. Kita hidup ini dengan menaklukkan satu level ke level selanjutnya, terus begitu. Nah, kalau kita punya mental seperti ini, yo, apapun halangan dalam kerja itu rasanya kecil. Kalau kita punya positive thinking, ego yang tidak terlalu tinggi, kemampuan untuk belajar terus-menerus, membaca terus-menerus ayat-ayat, fenomena-fenomena untuk membuat diri kita lebih baik, dan yang terakhir, kesiapan untuk terus maju, terus berkembang, tidak berhenti. Nah, ini akan membentuk diri kita menjadi pekerja yang unggul, yang aktif, yang produktif, memberi manfaat dan masalah.